Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan qadarullah ya. Tadi ana agak telat sedikit ya, karena perjalanannya macet, nggak jalan motornya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih tetap dimudahkan untuk melaksanakan kebaikan ya, karena niatnya memang insya Allah semoga duduknya kita di sini atau setiap langkah perjalanan kita menuju masjid ini untuk menuntut ilmu dijadikan sebagai pemberat amalan kita nanti di hari akhirat insyaallah. Taib. Alhamdulillah ini kita sampai ke kesempatan terakhir ya jemaah. Kesempatan terakhir untuk lolos dari azab akhirat. Ya subhanallah. Kita kalau ngebahas tentang kesempatan terakhir, pertanyaannya apakah kesempatan sebelumnya ada satu aja jalan yang sudah kita masuk ke jalan tersebut untuk lolos dari azab akhirat? Kalau nggak ada, nah ini yang jadi muskilah bagi kita. Ya, takutnya, naudzubillah, takutnya nggak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah ngasih 10 jalan. Ya, yang ke-10-nya yang akan kita bahas hari ini. Jalan yang 3 pertama di mana? Di dunia. Yang pertama adalah apa? Taubat. Ya, jalan yang pertama untuk lolos dari azab akhirat adalah taubat. Sekarang pertanyaannya, apakah taubat kita diterima oleh Allah atau tidak? Itu kan jadi pertanyaan juga. Yang kedua adalah musibah-musibah. Musibah-musibah ini dapat menghapus dosa-dosa kita. Sehingga nanti di hari akhirat kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, musibah yang selama ini menimpa kita apakah menghapus dosa kita atau tidak? Kita juga tidak tahu. Yang ketiga, kesempatan ketiga di dunia adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang dapat menghapus keburukan. Pertanyaannya, apakah semua amal soleh yang kita lakukan itu diterima oleh Allah atau tidak? Itu 3 kesempatan di dunia. Sekarang 3 kesempatannya lagi di barzakh. Yang pertama adalah sholatul janazah. Ketika seorang jenazah disolati oleh 40 orang atau 100 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, maka sholat jenazah itu jadi syafaat bagi jenazah tersebut. Pertanyaannya, siapa yang bisa ngejamin? Kan kita jadi jenazah pada saat itu. Kesempatan yang selanjutnya di barzakh, ya, yaitu adalah azab kubur. Siapa di antara kita yang mau kena azab kubur? Nggak ada. Walaupun benar itu jalan menuju akhirat untuk lolos dari azab akhirat, tapi tetap itu azab dan kita nggak kuat merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang ketiga adalah amal jariyah. Apakah bisa dipastikan kita sudah melaksanakan amal jariyah tersebut? Itu adalah di dunia yang ketiga yang pertama dan di barzakh yang 3 yang kedua. Lalu 3 yang ketiga, yang pertama adalah huru hara hari kiamat. Nanti ketika hari kiamat gunung-gunung berterbangan. Para manusia sempoyongan, hancur sana-sini, ketakutan-ketakutan itu dapat menghapus dosa kita juga. Tapi kan itu ketakutan. Dan itu di hari kiamat juga. Luar biasa, gak bisa kebayang gimana huru hara hari kiamat itu. Semua yang dibayangkan di Al-Quran, antum bayangkan karena antum belum pernah merasakannya. Tapi aslinya jauh lebih parah daripada berita-berita yang kita baca dimanapun itu, mau di hadits ataupun di Al-Quran. Huru hara hari kiamat. Lalu yang kedua, jalan keluar yang kedua yang kedua di akhirat ya, adalah sulitnya hisab nanti ketika di akhirat, ketika nanti kita berdirikan di padang mahsyar 50.000 tahun. Itu juga sulit.
Kesempatan yang terakhir yang kemarin kita bahas yaitu apa? Syafaat-syafaat para penolong nanti di akhirat. Dan kita juga belum bisa memastikan apakah ada syafaat untuk kita apa tidak. Oleh karena itu, kesempatan terakhir adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya sudah dapat kesempatan terakhir ini masih terlewat juga, nggak dapat kesempatan terakhir juga, maka mohon maaf, mau nggak mau kita harus diadab nanti di akhirat, wal iyadzubillah. Adabnya Allah Subhanahu wa taala nggak bisa kebayang. Siapa di antara kita di sini yang mau diadab sama Allah? Nggak ada. Semuanya pengen pergi jauh dari adab Allah. Antum tahu kesempatan yang terakhir ini apa? Dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahmatullah. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu artinya apa, jemaah? Kasih sayang. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini udah dikasih ke-10 kesempatan sama Allah, belum dapat satu juga tuh. Udah dikasih kesempatan minimal dapat rahmat, ternyata nggak pantas untuk mendapat rahmat Allah, ya sudah harus diadab. Bahkan jemaah, antum kalau misalnya berbuat kesalahan, kekeliruan, dihisap nggak sama Allah? Enggak, kan ada hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tajawaza an ummati al-khata'. Allah Subhanahu wa taala itu memaklumi umatku dari kesalahan, kekeliruan. Kalau orang nggak sengaja, nggak dapat dosa. Terus juga kalau misalnya lupa dihisap nggak sama Allah? Nggak sengaja lupa. Atau terpaksa dihisap? Enggak juga. Ini ditanya, yang melakukan dosa ini antum atau orang lain? Enggak ya Allah, ini ana. Barangkali mungkin antum nggak tahu hukumnya, ana tahu ya Allah. Atau mungkin nggak sengaja, ana sengaja ya Allah. Atau mungkin dipaksa, enggak ya Allah, itu kemauan ana full 100%. Mau nggak mau harus diadab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wudi'al kitab. Ketika nanti di hari kiamat, buku catatan kita diberikan kepada kita. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fih. Orang-orang yang berbuat dosa ketakutan melihatnya, musyfiqin mimma fih. Wa yaquluna ya wailatana. Orang-orang yang berbuat dosa itu berkata, aduhai celaka aku ini. Mali hadzal kitab, apa-apaan catatan ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Hal yang sekecil apapun, yang sebesar apapun dicatat semuanya. Bayangin, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa wajadu ma amilu hadira. Semua apapun, dalam detik apapun yang kita amalkan di muka bumi ini ada di situ. Tapi yang jadi muskilah adalah ayat terakhir ini, di akhir-akhir ayat ini. Wa ma yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menzalimi siapapun. Itu yang jadi masalah. Tapi jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat rahmatnya Allah itu adalah sifat asliyah. Yang mana sifatnya ini sudah ada dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bisa murka enggak? Bisa. Cuman itu bukan sifat asliyah, bukan sifat asalnya Allah. Hukum asalnya Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan kasih sayang. Lalu kapan Allah Subhanahu wa taala murka? Ketika ada sebabnya. Ketika ada apa? Ada sebabnya. Terus ada yang bertanya, "Taib, kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala itu penuh kasih sayang, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya ke sebagian orang saja, sedangkan yang lainnya tidak?" Nanti di hari kiamat yang diberikan rahmat semua orang apa tidak? Tidak, sebagiannya aja. Kenapa pertanyaannya? Apakah Allah Subhanahu wa taala enggak adil? Enggak. Kita jawab pertanyaan itu dengan pertanyaan lagi. Pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa taala pernah menzalimi antum dalam amalan antum? Enggak pernah. Ana kasih contoh, misalnya antum punya pekerja misalnya sedang membangun bangunan misalnya. Pekerja ini misalnya digaji sehari 1 juta. Misalnya, sehari 1 juta. Tapi ternyata antum memberikan gajinya 10 kali lipat. Jadi berapa? 10 juta.
Antum bosnya ya, anak kasih nih, antum kerja yang asalnya 1 juta, anak kasih 10 juta. Baik. Berarti 10 kali lipat dari gaji asalnya, ya kan? Tahu-tahu antum ngelihat ada pengemis, minta-minta. Lalu antum kasih pengemis itu uang 10 juta. Apakah masuk akal bagi sang pekerja tadi marah sama antum? Loh, dia nggak kerja kok dikasih 10 juta? Saya udah capek-capek kok dikasih 10 juta? Masuk akal nggak dia marah seperti itu? Masuk akal nggak? Enggak kan, bosnya bakal bilang, loh apa ana mendolimi antum? Ana kasih 10 kali lipat loh. Ana mau ngasih full 10 juta ke pengemis, ke siapapun terserah ana. Itu hak ana sebagai orang yang punya uang. Walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala lebih berhak dari bos itu. Kan kita kalau beramal soleh jamaah, pahalanya dilipat gandakan berapa? 10 sampai 70 kali lipat. Tapi kalau berbuat dosa berapa? Tetap 1. Bahkan antum niat saja, antum niat berbuat pahala, berbuat kebaikan, gak jadi. Dapat pahala? Dapat pahala. Antum berbuat dosa, niat, gak jadi, dapat pahala. Dapat pahala, bukan dapat dosa tuh. Gak jadi berbuat dosa, padahal niatnya dosa. Tapi dapat pahala. Tapi subhanallah udah kayak gitu. Antum lupa, antum gak sengaja, antum jahil, gak dihisab, masih juga ada dosa. Maka mau gak mau harus diadab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah. Jamaah ya, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya tujuan kita itu bukan cuman bebas dari api neraka saja. Tapi kita itu pengen merasakan nikmat terbesar di akhirat. Apa nikmat terbesar? Ya surga, tapi ada nikmat yang paling besar. Sahih melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang paling tinggi. Semua makhluk, semua manusia akan menghadap Allah. Iya. Cuman gak semuanya dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan antum tahu di surat Al-Mutaffifin. Apa bunyinya? Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ada orang-orang yang ditutup sitarnya dari melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang paling tinggi. Bukan sungai-sungai surga, bukan bidadari surga, bukan makanannya, bukan, itu jauh. Itu jauh di bawah. Tapi nikmat yang paling tinggi adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kita harus melewati 1 jalan keluar dari azab akhirat biar dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau masalah ngebahas rahmat jamaah ya, antum harus tahu. Kita nih sebagai seorang manusia, biasanya kalau dikasih kesempatan, biasanya kebanyakan di antara kita itu mengkhianati kesempatan itu. Atau dikasih kebaikan lah. Contohnya misalnya, antum punya bos yang gak pernah negur antum. Lama-kelamaan pengen melanggar tuh, pengen gak masuk. Gak apa-apa, anak absen pakai fingerprint gak apa-apa. Tapi gak masuk, bos anak khoir, Masya Allah, gak pernah marah. Bawaan manusia tuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya bosnya misalnya ketat, dia juga ngeluh. Ini bos anak ketat sekali sama anak. Serba salah manusia kayak gitu. Kalau terlalu baik, dianya melunjak. Kalau terlalu ketat, dianya marah. Begitu juga kita. Makanya para ulama berkata kalau kita ngebahas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan tuh hampir-hampir neraka tuh kayak nggak ada di pikiran kita. Saking Allah tuh sayangnya luar biasa, rahmatnya luas. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Artinya segala sesuatu apapun itu masuk kepada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya kita membahas tentang murkanya Allah, membahas tentang hukuman-hukuman Allah, rasanya surga itu nggak pantas banget buat kita aja, Pak. Makanya sebagai seorang hamba, kita ini kalau beribadah antara khauf dan roja. Apa khauf? Takut. Ada rasa takut kita sama Allah. Dan roja, apa roja? Berharap. Kita berharap rahmat Allah, tapi kita juga takut sama Allah. Biar kita nggak tertipu. Kan sifat manusia tadi, kalau dikasih kesempatan pengennya melunjak. Biar nggak melunjak, biar nggak tertipu. Makanya tadi kita bahas kesempatan yang 9 tadi, nggak ada yang bisa kita pastiin.
Taubat kita diterima nggak tahu. Sholat kita diterima sama Allah, ada yang bisa jamin? Sengaja. Justru para ulama semuanya berkata ya, kebanyakan para ulama berkata, di antara ciri-ciri kecerdasan seseorang adalah at-taghaful. Apa at-taghaful? Ada yang masih ingat? Selalu merasa lalai. Nah, ketika seseorang selalu merasa dirinya lalai, itu kemungkinan besar dia akan ikhlas. Beda kalau orang yang merasa dirinya paling Masya Allah. Makanya kan gak ada tolak ukur ketakwaan seseorang, ada gak? Ini orang paling takwanya paling sekian. Gak ada. Sengaja biar orang yang paling bertakwa pun merasa dirinya lalai. Apalagi kita yang gak bisa ngejamin. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hadis yang luar biasa tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kalau antum memikirkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, antum harus tahu, setinggi apapun kasih sayang yang antum pernah rasakan di kehidupan antum, atau siapapun yang paling sayang sama antum, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang dari antum. Makanya ada seorang ulama berkata, seandainya nanti di akhirat, kalau ana disuruh milih, siapa yang menghisab ana antara Allah atau ibu ana yang sayang sama ana milih Allah. Ana milih siapa? Milih Allah. Makanya ada hadis Rasulullah SAW suatu hari melihat ada seorang laki-laki yang menggendong anaknya sambil kesenangan. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, atarhamuhu, apakah engkau mencintai anakmu itu yang masih kecil? Qala na'am. Iya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, fallahu arhamu bika min kabihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepadamu daripada engkau sayang kepada anakmu. Subhanallah. Yang paling sayang, siapapun itu Allah paling sayang sama antum. Itu yang harus ada di pikiran antum saat ini. Subhanallah, luar biasanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika antum merasakan kasih sayang dari orang yang paling menyayangi antum, itu adalah bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Yang mengirim orang itu ke antum siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Luar biasa. Lalu hadis lain jamaah, ada hadis yang berbunyi bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengalahkan murkanya. Jadi kalau misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dipilih antara dua hal, murka atau rahmat, padahal berhak untuk murka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendahului apa dulu? Rahmatnya dulu. Lamma qadallahu al-khalqa, kata Rasulullah SAW. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan semua ciptaannya. Kataba kitaban fahuwa indahu fauqal arsh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis suatu ketetapan, yang ketetapannya ini ditaruh di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fauqal arsh, di atasnya arsy-nya Allah. Ini membuktikan bahwa ketetapan ini ketetapan yang tinggi, yang mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah. Kan kalau misalnya ada seseorang membanggakan seseorang, misalnya seorang ayah membanggakan anaknya. Wahai anakku, sini duduk sama ayah di samping. Dibanggakan kan? Kesannya seperti ayah ini bangga sama anaknya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika membuat ketetapan ini ditaruh di sampingnya. Apa ketetapan itu? Inna rahmati ghalabat ghadabi. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmatku mengalahkan murkaku. Itu hukum asal rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi orang yang telah membunuh 99 orang. Bahkan disempurnakan jadi 100. Gara-gara orang ini menanyakan kepada seorang ahli ibadah, saya udah membunuh 99 orang nih, diterima gak tobatnya? Ya Allah, ya enggak lah, itu udah 99 orang. Ditebas palanya sama orang ini. Jadi berapa dibunuhnya? 100. Itu masih dapat ampunan rahmat Allah kalau dia bertobat. Ini alhamdulillah. Di sini ada yang pernah ngebunuh orang aja, Bang? Gak ada, antum gak pernah membunuh satu orang pun.
maka mustahil Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmatnya kepada antum semuanya. Bahkan ada hadis lagi yang sangat luar biasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan 100 rahmat. Ada berapa rahmat Allah? 100. Satunya buat kehidupan dunia. Buat kehidupan dunia ada berapa? 1. Artinya, semua makhluk yang antum lihat dari kasih sayang di kehidupan antum, siapapun, kasih sayang ibu ke anaknya, kasih sayang binatang, kasih sayang siapapun, itu adalah bagian dari satu rahmatnya Allah itu. Bahkan dari awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam sampai akhir makhluk, semua kasih sayang mereka adalah bagian dari satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. 99-nya di mana? Di akhirat. 99 rahmat Allah disimpan untuk nanti di akhirat. Ya Allah, dengar hadis ini gimana perasaan antum? Pengen ya kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya gak masuk akal lah kalau ada seorang hamba udah dikasih kesempatan luar biasa ini masih belum dapat rahmat Allah. Itu tandanya dia pengen masuk neraka sudah. Memang gak mau udah, gak mau masuk surga, udah neraka. Dikasih kesempatan sebanyak itu gak mau juga. Muskilah. Makanya bayangin ya jamaah ya, orang yang putus asa dari rahmat Allah gimana hukumnya? Boleh nggak? Dosa. Orang putus asa dari rahmat Allah hukumnya dosa. Bahkan ada yang bilang dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana di surat Al-Hijr, innahu man yaqnatu an rahmati rabbih illal qaumud dhalimun illal qaumud dhalun. Orang yang putus asa dengan rahmatnya Allah, orang-orang yang tersesat aja. Bahkan di surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Orang yang putus asa dari rahmat Allah itu cuma orang-orang kafir aja, karena mereka sudah masuk neraka, sudah orang yang keluar dari agama Islam masuk neraka. Makanya selama antum ada tauhid jamaah, jangan putus asa dari rahmat siapa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Antum silahkan deh, antum bayangkan seluas apapun rahmat Allah, lebih luas dari itu. Antum katakan, gambarkan sebanyak apapun rahmat Allah, lebih besar dari itu. Subhanallah. Taib jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita mendapati rahmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada langkah-langkahnya? Ada. Kita akan menyebutkan satu demi satu. Yang pertama jamaah, pasti yang punya rahmat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita mintanya ke siapa? Allah Subhanahu wa taala. Antum pernah nggak sekali aja ketika doa, Allahumma arhamni, ya Allah rahmati aku? Pernah doa gitu? Nah, kalau belum pernah, belum terlambat. Antum harus selalu doa itu, jangan pernah lupa. Kan kita di sholat juga seperti Rabbighfirli warhamni. Ya, ada irhamni artinya apa? Rahmati aku, kasih sayangi aku ya Allah. Karena rugi seorang hamba kalau nggak dikasih sayangi sama Allah, siapa lagi yang mau memberikan kasih sayang itu kepada hamba tersebut? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsikalah." Di surat Fatir ayat kedua. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuka rahmatnya, siapapun gak ada yang bisa menutup rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selain antum berdoa, urusannya itu sesimpel ini. Sesimpel antum bagaimana pikiran antum tentang Allah. Udah gitu. Antum mikir Allah Subhanahu wa taala mau ngasih sayang kepada antum, mau merahmati antum, Allah merahmati antum. Antum berpikir Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan antum dari neraka, Allah akan memerdekakan itu. Bukan ana yang ngomong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, beliau bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi," kata Allah. Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Falyadhunna bi ma syaa. Terserah bagaimana perasaan hambaku kepadaku, kata Allah. Antum bagaimana perasaan antum? Pernah gak antum suudzon sama Allah? Hati-hati. Jadi dekatnya rahmat Allah kepada antum di antara sebabnya adalah bagaimana antum husnudzon sama Allah.
Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ini adalah bentuk dari kasih sayang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ketika kita tertimpa musibah, terus kita suudzon sama Allah, apalagi mencela Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah, itu akan semakin menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi antum harus yakin. Jadi semakin antum yakin bahwa Allah itu sayang sama antum, itu semakin menambah saldo rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada antum. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Doa sama Allah dan antum yakin akan diijabahi doa antum itu. Makanya bisa jadi seperti ini. Ketika kita berdoa sama Allah, mungkin ya, ditunda jawabannya sama Allah gara-gara kita meragukan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi selama ini kita nggak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat ala kulli syai'in qadir. Apa artinya? Maha mampu atas segala sesuatu. Bagaimana sifat ini, nama Allah Subhanahu wa taala ini di diri antum? Antum doa gimana? Ada ragu-ragu di situ, maka nggak bisa. Nggak bakal diijabahin doanya. Akan tetapi beda antara ar-roja dan amani. Apa bedanya roja sama amani? Amani itu jamak dari umniyah. Umniyah sama roja, ar-roja itu harapan, sama dua-duanya harapan, cuman beda. Kalau ar-roja itu biasanya identik dengan harapan yang disertai dengan perbuatan, ada usaha di situ. Antum mengharap surga, apa buktinya? Kan rahmat Allah Subhanahu wa taala, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Orang yang berbuat baik, loh. Antum merasa pantas nggak nih dapat rahmat? Kan gitu. Beda sama amani. Umniyah itu adalah angan-angan, cuman angan-angan saja, angan-angan kosong. Jadi nggak ada perilaku di situ. Makanya tetap kita harus doa dan kita fattaqullaha mastata'tum. Antum bertakwa sama Allah semampu antum. Itu yang pertama. Kita harus berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas antum nih sekarang pilihlah. Ada nggak di keseharian kita waktu di mana kita tuh ingat sama Allah? Ada nggak? Antum pernah nggak milih satu waktu yang mustajab misalnya? Antum pilih di situ. Dan jangan lupa di sini minta doa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minta dijauhkan dari api neraka. Baik. Yang kedua, ini kita isya jam berapa jam? Oh masih lama ya, 5 menit lagi. Yang kedua, tebarkan kasih sayang kepada siapapun yang berada di sekeliling antum. Ini kaidahnya. Jadi timbal balik ya, sebagaimana antum memberikan kasih sayang kepada siapapun, begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi antum. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penuh dengan kasih sayang, maka ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi mereka. Irhamu man fil ard. Sayangi siapapun yang ada di atas muka bumi. Yarhamukum man fis sama. Maka yang di atas langit akan memberi rahmat kepada kalian. Antum ngasih sayang, misalnya antum memberikan rahmat kasih sayang kepada pembantu antum misalnya. Kepada seorang fakir miskin. Kepada anak kecil yang antum lewat misalnya. Kepada binatang misalnya. Antum nemu ada semut misalnya antum kasih makan apalah gula misalnya. Ada kucing antum kasih makan ikan misalnya. Itu semuanya jemaah akan menambah saldo rahmat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat untuk antum. Jadi ketika antum bermuamalah sama siapapun, ada asas yang paling pertama yaitu apa? Rahmat. Ada kasih sayang di situ. Terutama bagi para pendidik misalnya, para guru atau para pendakwah misalnya. Kan biasa itu mendapati seseorang yang membuat dirinya itu tergoda buat marah, terpancing. Hukum asalnya yang pertama adalah kasih sayang kepada mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, negur ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Sifat kasih sayang yang ada pada dirimu itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala.
Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau wahai Muhammad keras, kasar, maka orang-orang yang engkau dakwahkan akan pergi kabur menjauh dari dirimu. Makanya hukum asal memberikan dakwah, memberikan nasihat, mendidik adalah dengan apa? Kasih sayang. Jangan mudah marah, jangan mudah marah. Karena hukum asalnya siapapun itu, kan fitrah manusia kan pengen yang apa? Yang baik-baik. Fitrah manusia kan pengen yang baik. Semua manusia diciptakan hunafa, kata Allah. Artinya condong kepada kebaikan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis. Bisa jadi dia berbuat salah karena dia nggak tahu itu salah. Belum ada yang negor. Hukum asalnya kayak gitu. Jadi setiap siapapun yang antum temui, kasih rahmat di situ. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayangnya kepada siapa? Kepada antum semuanya. Makanya subhanallah ya. Nanti kalau di akhirat jamaah 99 rahmat Allah yang tadi masih disimpan, itu nggak kebayang. Gimana antum ngebayangin kasih sayang yang diberikan sama Allah nanti? Ini aja sepanjang umur hidup kita dari awal penciptaan sampai akhir itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di akhirat semua hamba yang diharapkan adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, enggak kebayang bagaimana ampunan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah kita memperbanyak istighfar, ya, memperbanyak taubat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml, "Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun." Mengapa kalian tidak beristighfar, minta ampun sama Allah agar kalian dapat rahmat. Makanya berapa kali antum istighfar sehari minimal? Berapa? 100 kali. Di pagi hari ya. Ketika antum setelah sholat subuh misalnya. Mungkin ketika antum lagi sholat subuh tuh ada waktu kan zikir ya, mengingat Allah. Takut nanti kalau misalnya udah keluar dari masjid keganggu sama urusan dunia, nggak apa-apa, langsung ke zikir pagi, langsung setelah sholat. Jadi setelah membaca ayat kursi, membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lanjut ke zikir pagi. Baca lagi ayat kursi lagi. Kan beda paketnya ya. Paket ayat kursi, zikir setelah sholat sama zikir pagi dan petang beda paketnya. Jadi ketika antum zikir pagi petang baca lagi ayat kursi lagi, baru Al-Ikhlasnya 3 kali, Al-Falaknya 3 kali, An-Nasnya 3 kali, dan seterusnya sampai istighfar 100 kali. Seperti itu. Lalu yang keempat, ya sebelum adzan yang terakhir, cara untuk mendapati rahmat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat adalah berbuat al-ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan orang-orang yang ihsan. Apa itu ihsan, jemaah? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau apa? Melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ketika engkau merasa Allah belum bisa dapat melihat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti melihat siapa? Melihat dirimu. Itu namanya ihsan. Di antara hal-hal yang mendukung seseorang dapat berbuat ihsan adalah memperbanyak menuntut ilmu syar'i. Kalau misalnya ditanya apa hal yang paling manjur untuk menjauhkan seseorang dari fitnah? Apa? Ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i. Antum menuntut ilmu agama, belajar fikih, belajar akidahnya diperkuat, hadis, Al-Qur'annya dihafalkan, memperdalami Al-Qur'annya, itu dapat menjauhkan antum dari fitnah. Apalagi di masa sekarang. Sudah masuk waktu azan ya. Subhanallah jamaah, tadi pas ana jalan ke sini, itu ana naik ojek ya. Ojeknya bilang, Mas ngajar di mana? Ngajar di pondok. Oh iya, saya ngajar di pondok, Pak. Oh, alhamdulillah anak saya juga di pondok. Oh gitu ya, Pak. Alhamdulillah. Kenapa, Pak, dimasukkan ke pondok? Saya dulu, Pak, yang namanya belajar agama walaupun saya orangnya awam, tapi masih serasa dekat sama Allah. Saya masih sering ngaji di sore hari, ada sekolah madrasah. Saya belajar agama, tapi saya entah kenapa sama Allah tuh dikasih tahu kepada saya zaman sekarang itu jauh
jauh dari zaman dulu. Allah Subhanahu wa ta'ala tuh hampir dilupakan, kata dia seperti itu. Maka yang saya pikirkan nomor satu bekal untuk menghadapi zaman sekarang ini tukang ojek, jemaah ngomong kayak gitu. Bekal yang paling nomor satu di zaman sekarang adalah menuntut ilmu agama. Akhlaknya luar biasa. Karena akhlak anak saya ini hadiah terbesar bagi saya. Di dunia maupun di mana? Di akhirat. Taib barakallahu fikum. Tafadhal adzan dulu. Taib, bismillah, kita lanjutkan. Gimana jamaah perasaan antum ketika membahas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Terasa dekat nggak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Bayangin, satu rahmat di muka bumi ini, 99-nya di akhirat. Nah, nama pastilah dapet lah. Ngerasa gitu ya? Nah itu. Perasaan manusia tuh kayak gitu. Makanya anak pernah ya. Ada seorang yang menipu. Dia menjual suatu barang di akunnya. Lalu kita transaksinya lewat WhatsApp. Katanya udah trusted. Jadi subhanallah dia sampai ada akun-akun pembohong dia sewa gitu ya. Buat ngasih komentar di akunnya. Sehingga orang yang lihat percaya. Kita transaksi lewat WhatsApp. Sudah dikirim uangnya. Ternyata nggak dikirim barangnya. Ana bilang. Ana katakan sama dia. Kenapa nggak dikirim pak? Mohon maaf ya, mohon maaf. Dia kayak gitu. Balasnya cuma mohon maaf, mohon maaf. Tapi dia penipu. Ana bilang sama dia, kenapa kau minta maaf? Iya mohon maaf, mohon maaf. Udah gitu aja, mohon maaf, mohon maaf. Ana bilang sama dia, mohon maaf mas, ini hak seorang manusia, itu gak bisa diampuni, kecuali manusia ini ridho atas haknya itu. Ini masnya ngebaca, penipu ini ngebaca pesan Ana, dia tahu. Terus dia bilang apa? Gak mungkin, Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti sayang sama hambanya. Ngomong kayak gitu, sang penipu. Bener-bener dia ngasih WhatsApp pesan seperti itu. Ana bilang, antum ngambil follow seperti segini nih mas, itu gak bakal diampuni kecuali kalau ana ridho. Sebelum telat, sebelum antum dicabut nyawanya, dia bilang kayak gitu. Kembaliin follow-nya. Dia bilang, enggak, Allah tuh maha pengampun. Bayangin dia ngomong kayak gitu. Kalau ada orang ngomong kayak gini, misalnya sama antum, gampang ana berbuat maksiat. Nanti Allah ampuni ana. Gimana antum jawabnya? Ana berbuat maksiat loh, Allah rahmatnya luar biasa. Gimana jawabannya? Tanya balik sama dia. Antum udah punya apa? Tiket ke surga apa gimana? Antum udah punya tiket pasti dapat rahmat Allah apa enggak? Kan tadi kita katakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Siapa yang ngasih tahu Allah bakal ngasih rahmat engkau yang telah ngambil hak orang lain? Contohnya kayak misalnya seorang hakim lah. Hakim yang biasa ngasih ampunan kepada yang didakwa. Misalnya ada orang yang berbuat kriminal, ya udah nggak apa-apa ana ampuni. Seperti itu. Terus orang yang berbuat kriminal ini ngulangin lagi kriminalnya. Diampuni lagi sama sang hakim. Suatu hari sang hakim lewat, ngedengar si kriminal ini ngomong, bodoh banget tuh hakim. Ana padahal ngulang-ngulang terus ana berbuat kesalahan, masih juga diampuni. Kata si kriminal ini, penjahat ini. Hakimnya ngedengar. Kira-kira si sang hakim ini bakal ngampuni lagi kalau dia berbuat dosa? Enggak. Allah Subhanahu wa ta'ala maha penyayang. Iya, cuman Allah Subhanahu wa ta'ala kan bukan berarti mudah ditipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Yang mereka tipu tuh diri sendiri. Mereka bilang di Al-Qur'an ada wa qalu sayughfaru lana. Allah gampang bakal ngampunin kami. Siapa yang bisa jamin? Orang antum nipu Allah. Antum sudah bayangin ya, dia sudah merencanakan maksiat, pasti Allah ngampuni. Lucu seperti itu. Manusia aja nggak mungkin ada yang mau ditipu seperti itu. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, ini kita akan membaca beberapa hadis ya, atau enggak pakai hadisnya, poin-poinnya saja. Orang-orang yang rahmat itu jauh dari mereka, diusir dari rahmat. Namanya adalah apa lawan kata rahmatnya? Ya, laknat, betul. Ya, laknat itu adalah ketika seseorang dilarang, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah
orang yang melaknat, lalu ternyata yang dilaknat ini gak pantas dapat laknat. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man la'ana syai'an wa laisa bi ahlin. Ya, barang siapa yang melaknat sesuatu, tapi sesuatu ini bukan pantas mendapat laknat itu, maka fa innal la'nata tarji'u alaihi. Laknatnya balik lagi ke dia. Waliyadzubillah. Makanya hati-hati kita melontarkan kata laknat, walaupun bercanda, hati-hati. Hati-hati. Sekali lagi kemarin Anda udah nyampein ya, di zaman sekarang ABG itu ngedengar kata laknat itu sesuatu yang keren. Ya, kayak apa ya? Misalnya lagi main bola apa, mudah, weh laknat. Mereka pikir itu sesuatu yang ringan, padahal luar biasa di hadapan Allah. Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kau pikir itu sesuatu yang sepele, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu azim, luar biasa. Ya. Baik, di antaranya ada hadis-hadis nas-nas yang menyebut orang-orang dilaknat, di antaranya adalah orang yang melaknat ayahnya. Ya, yang menghina ayahnya. Atau bisa juga termasuk menghina ayahnya dengan menghina orang tua orang lain. Ya, ketika itu Rasulullah SAW bersabda bahwa terlaknat orang yang menghina ayahnya, orang tuanya. Sahabat heran, nggak mungkin, masa orang tuanya udah ngasih sayang kok dihina. Bagaimana Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang menghina ayahnya yang telah mengasihinya dari kecil? Kata Rasulullah SAW, betul, bisa saja dengan cara menghina orang tua temannya, atau menghina orang tua orang lain sama dengan menghina orang tua sendiri. Terus yang kedua adalah taghyiru manaril ard, mengubah batas lahan tanah seseorang. Misalnya ini ada dua tanah antum dan tanah tetangga antum, ada batas pembatasnya. Antum copot, antum geser misalnya. Itu juga termasuk orang yang terlaknat. Yang ketiga diantaranya adalah adzabhu li ghairillah, menyembelih dengan niat untuk selain Allah Subhanahu wa taala, menyembelih untuk patung, untuk pohon, kuburan, sebagai macamnya. Lalu yang keempat adalah zawaratul kubur. Ya, kata Rasulullah SAW, la'anallahu zawaratil kubur. Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang sering, sekali lagi yang apa? Yang sering menziarahi kubur. Kalau sekali, dua kali, setahun nggak apa-apa. Cuman kalau sering nggak boleh. Kenapa? Karena hati wanita itu apa? Lemah. Nanti bisa-bisa dia bakal marah sama takdir Allah, nggak terima sama takdir Allah. Kenapa suami saya pada meninggalnya udah tahun-tahun lalu tapi masih marah gara-gara sering datang ke kuburan. Lalu yang kelima adalah mengkonsumsi riba, aklur riba, wa mukiluhu. Mukil itu yang memberikan ribanya, sang pemberi riba, dan yang memakan riba, wa mukiluhu wa katibuhu, yang menulis transaksi riba, wa syahidaihi, yang dua orang yang saksi menyaksikan transaksi riba. Ya, itu aja. Jadi yang memakan riba, yang memberikan harta riba, yang menulisnya, dan yang menyaksikannya, semuanya sama mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu diantaranya adalah orang yang menjadikan dzatur ruh gharadon, menjadikan makhluk yang ada ruh sebagai sasaran untuk apapun itu, buat memanah, buat ngelempar, atau buat apapun itu. Nggak boleh pakai makhluk yang bernyawa dikasih sasaran, misalnya ada burung, atau kalau bukan berburu ya, buat sasaran, buat latihan, dijadikan disiksa seperti itu. Lalu diantaranya adalah man yasim fil wajh, yang ngasih tanda tato di wajahnya. Terus juga adalah wasmu dzawatil arba' fi wajhiha, mengasih tanda atau tato atau biasa pakai besi panas ya di hewan. Bisa dikasih besi panas gitu ya, ada lambang apa, nama, tulisan, itu dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kesembilan, al-washimat wal mutawashimat, orang-orang yang memakai tato dan yang memakaikan tato. Ya. Wal mutanammisat, orang-orang atau wanita-wanita yang mencukur alisnya, mencukur habis. Zaman sekarang banyak ya. Itu ada nasnya padahal. Jelas-jelas Rasulullah SAW melaknat mereka. Wal mutafallijat lil husn al mughayyirat khalqallah. Orang-orang yang meregangkan gigi mereka karena
keindahan saja, biar ganteng, biar cantik. Bukan karena pengobatan, karena ada orang-orang yang meregangkan giginya pakai behel karena pengobatan. Ini cuman biar dibilang keren aja. Kan ada behel yang buat model modis ya, warna-warna, ada gambar apa di situ misalnya. Itu juga mendapat laknat dari Rasulullah SAW, dan hadisnya sahih semuanya. Terus yang ke-10, ketika di antara ini hadisnya berbunyi, di antara orang-orang yang dilaknat sama Rasulullah SAW adalah man ahdatsa hadasan. Ini penjelasan hadisnya itu ada 2. Ahdatsa hadasan itu adalah orang yang melakukan bid'ah, dari kata muhdits. Yang kedua adalah seseorang yang berbuat zalim, berbuat keburukan, yang keburukannya ini menjalar ke orang lain. Au awa muhditsan, atau melindungi orang yang punya kriminal. Jadi biasanya kan kalau di Arab ya, orang semuanya yang berbuat kejahatan dapat hukum Allah. Misalnya dia harusnya dirajam misalnya, atau harus dipenggal, dikisos, tapi dilindungin sama antum di rumah antum, maka itu termasuk awa muhditsan. Maka kata Rasulullah SAW, fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka baginya laknat Allah, para malaikat dan semua para manusia. Terus juga diantaranya adalah man akhfaro musliman. Jadi misalnya seperti ini, akhfaro itu artinya mengambil hak keamanan seorang muslim. Jadi kan semua hukum asalnya, siapapun itu manusia dapat hak keamanan yang sama di mata pemimpinnya. Gak ada bedanya antara miskin dan kaya. Tapi kalau misalnya ada yang dibedakan, misalnya ini orang agak seperti ini, dibedakan hak keamanannya, jaminannya dibedakan, maka termasuk kepada hadis Rasulullah SAW ini. Ya, sama juga hadisnya fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfun wala adlun. Baginya adalah laknat Allah, para malaikat dan para manusia semuanya. Terus diantaranya adalah menzalimi ahli Madinah dan menakut-nakuti mereka. Termasuk di sini adalah para binatang juga. Termasuk ahli Madinah para binatang. Makanya kalau misalnya antum lihat di TV-TV misalnya di Mekah atau di Madinah, biasanya ada burung-burung terbang biasa aja. Antum kalau di Mekah atau di Madinah itu biasa lagi lewat kena kotoran burung. Karena burung bebas di sana. Jadi antum lagi lewat plak, biasa aja. Kalau di sini antum bisa jadi nggak pernah ya, atau mungkin seumur hidup sekali lah ya, 2 kali. Karena memang di sana binatang nggak boleh ditakut-takutin, apalagi manusianya ya. Lalu di antara orang-orang yang mendapat laknat adalah al-musawwirun, orang-orang yang menggambar dhatul arwah ya, menggambar yang ada ruhnya di situ. Menggambar manusia atau menggambar apapun, bahkan ada ulama yang berkata menggambar hewan juga nggak boleh. Kalau persis seperti hewan itu. Kecuali ada hadis juga yang lain, hadis yang mengatakan bahwa nggak apa-apa hukum asalnya, illa kecuali tanpa wajah dan tanpa leher. Jadi yang tanpa wajah satu hadis, tanpa leher satu hadis lagi. Kecuali juga kalau misalnya menggambar benda-benda atau seperti gunung, benda-benda mati, maka hukum asalnya nggak apa-apa. Kecuali tadi ya, kalau misalnya mau ada manusia nggak ada wajahnya. Sama juga termasuk surah, masuk ke surah adalah foto. Foto juga ya. Atau kalau mau memajang foto maka harus dicoret wajahnya atau lehernya. Seperti itu. Biasanya wajahnya udah cukup, kalau lehernya terlalu ngeri ya. Di antara orang yang dilaknat adalah man sabbas sahabah, yang menghina sahabat. Terus juga di antaranya ahlul khamr. Ahlul khamr ini ada yang pertama asiruha, yang memanen khomernya terus memerasnya, wa muta'assiruha. Asiruha itu yang menanamnya, berarti masuk di sini ya. Muta'assiruha yang memerasnya, wa syaribuha yang meminum khomernya, wa hamiluha yang membawa khomernya buat dijual, wal mahmula ilaih yang jadi distributornya buat ngejualnya, wasaqiha yang ngucurkan khomer di bar-bar ya, bartender gitu ya. Wa ba'i'uha yang menjual juga dapat, wa aklu samaniha yang makan dari harta penjualan khomer juga sama, wal mushtari yang beli juga sama, wal mushtaratu lahu dari perempuan juga. Semuanya yang ikut campur masalah khomer dapat laknat. Apapun itu. Jadi ada kata khomer dapat.
Wal'iyadzubillah ya. Terus juga orang yang mengaku kepada selain ayahnya. Ya. Di sini hadisnya sama. Man da'a ila ghairi abihi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Jadi orang misalnya enggak termasuk di sini seperti mengubah marga ya. Misalnya ada itu biasa seperti itu terjadi. Misalnya seorang anak ayahnya nggak punya marga, tapi ibunya punya marga. Terus anak ini menisbatkan dirinya marganya ke ibunya. Ini sama ke sini. Maka anak ini kalau hukum asalnya tergantung ke daerah adat. Tapi kalau misalnya kita yang orang keturunan Arab, biasanya marganya di mana disebutkan ke siapa? Ke ayah. Kalau misalnya ayahnya nggak punya marga, ibunya punya, ya udah berarti antum nggak punya marga. Atau nggak ngaku ayahnya, sama seperti ini juga masuk kepada hadis ini. Terus wal mar'ah talbasu lubsatar rajul, wanita yang memakai pakaian laki-laki. Jadi ada ciri pakaian laki-laki itu seperti apa? Misalnya celana, maka nggak boleh celana doang ya, wanita pakai celana doang. Kalau buat daleman boleh, tapi kalau celana doang, apalagi yang ketat, maka nggak boleh di sini. Atau apapun yang menjadi ciri khas laki-laki. Misalnya laki-laki biasanya pakai baju yang ada tulisan apanya, misalnya dia pakai seperti itu, maka nggak boleh. Atau misalnya sepatu yang menjadi ciri khas laki-laki, kan istilah tomboy gitu ya, tomboy penampilannya seperti laki-laki itu juga dapat laknat. Wal al mukhannatsina minar rijal, sama laki-laki yang berlagak seperti perempuan juga masuk ke laknat Allah. Wal mutarajjilat minan nisa, wanita yang berlagak seperti laki-laki juga sama. Terus al mutasyabbihina minar rijal bin nisa, laki-laki yang bertasyabuh dengan perempuan, memakai pakaian yang menjadi ciri khas perempuan. Contohnya apa? Gelang, anting misalnya, atau gelang kaki. Itu semua ciri khas wanita nggak boleh. Kecuali cincin selain emas. Cincin selain emas boleh laki-laki. Hatta misalnya gelang yang terbuat dari karet ya. Itu banyak, yang warna hitam tuh biasa. ABG keren gitu ya. Itu juga nggak boleh. Iya, as-sarik jelas, seorang pencuri dapat laknat Allah. Seseorang yang asyara ila akhihi bihadidah, yang menunjuk saudaranya dengan pisau, dengan sesuatu yang tajam. Kata Rasulullah SAW, man asyara ila akhihi bihadidah, barang siapa yang menunjuk kepada saudaranya dengan sesuatu yang tajam, fa innal malaikah tal'anuhu, maka malaikat melaknatnya, hatta wa in kana akhahu li abihi wa ummihi, walaupun yang ditunjukkan ini saudara satu ibu atau satu bapaknya. Nggak boleh, sedekat apapun nggak boleh. Makanya disunahkan kalau antum bawa pisau, mana yang dibawa? Bagian ini yang tajamnya ya. Selama itu nggak menyakiti, jangan ditekan, pegang aja pelan-pelan. Misalnya ini bagian tajamnya, antum pegangnya begini. Jangan yang tajamnya begini. Ini pisau nggak boleh, tapi yang apa nggak tajamnya gitu ya. Terus diantaranya juga yang menggauli istrinya dari duburnya. Terus as-sailu biwajhillah. Nah ini pembahasannya luar biasa. Ana baca penjelasan as-sailu biwajhillah luas banget. Seseorang yang meminta dengan menyebut nama Allah. Jadi orang Arab itu biasa berkata as'aluka billah, aku memintamu dengan menyebut nama Allah. Maka orang yang mendengarnya, kalau nggak memberikan hal itu, maka dia dapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini diperinci, nggak seperti itu. Yang dimaksud dengan as-sailu biwajhillah adalah seseorang yang meminta dengan menyebut nama Allah. As'aluka billah. Misalnya aku memintamu dengan menyebut nama Allah untuk memberikan sedekah kepadaku misalnya, atau memberi zakat kepadaku. Kita lihat ada perinciannya. Kalau orang ini berhak mendapat zakat dan orang yang dimintai ini adalah orang yang mampu, maka hukumnya di sini wajib. Tapi kalau nggak berhak dan ataupun orang yang dimintainya nggak mampu, maka ini nggak wajib. Ada yang bilang juga, para ulama yang bilang bahwa ini hadisnya dhaif, tapi intinya untuk berhati-hati ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, untuk berhati-hati. Kalau seandainya itu dia berhak dan antum mampu, antum berikan hal tersebut. Syaratnya dua ya, dia berhak dan antum mampu. Terus diantaranya juga ittikhadul qubur masajid, menjadikan kuburan tempat sujud, tempat sholat, tempat ibadah. Terus ya itu aja rata-rata insyaallah. Barakallahu fikum. Kita selesai dari pembahasan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Makanya anak mohon sama antum jangan lupa untuk terus minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah rahmati aku dengan tanpa merasa tertipu dengan amalannya. Ya, ingat tadi ibadah yang luar biasa adalah merasa apa? Merasa lalai. Antum harus terus taghaful. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah, ciri cerdasnya seseorang itu ada rasa taghaful di dirinya. Dia ngerasa terus paling merasa dirinya lalai, merasa kurang amalannya. Barakallahu fikum wa zadakumullahu khirsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat dan dihindarkan dari azab akhirat dan dimudahkan untuk beramal saleh. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.